Johnny adalah seorang agen dengan kepribadian yang aneh. Dalam misi tapi tidak bisa menahan godaan. Bisa pergi dengan cantik ke bak mandi air panas, presiden ditembak mati. Karena untuk meningkatkan konsentrasi diri sendiri, dia memutuskan untuk menjadi biksu. Mulai sejak itu, Johnny naik ke gunung belajar kungfu punya China. Dia secara bertahap menguasai seni bela diri. Akhirnya berhasil berlatih silat, berjalan tanpa alas kaki di atas bara panas tidak ada masalahnya. Tidak hanya seni bela dirinya yang bagus, kecerdasannya juga luar biasa. Meskipun rekan satu menari terus-menerus, Johnny hanya menyelesaikannya dengan tongkat kecil. Dia pasti lupa kalau kepala dia sangat keras. Karena dia terlalu tua untuk belajar kungfu, jadi dia tidak bisa memahami semuanya. Jadi master keluarkan perintah. Johnny harus menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tubuh. Perlahan laun batu kecil itu ditukar dengan batu besar. Sampai suatu hari, Johnny menerima intelijen nasional. Mantan trio pembunuh bersiap untuk bertindak lagi. Karena untuk dapat menghancurkan kelompok pembunuh ini, negara mengundang Johnny kembali. Baru turun dari gunung dia sudah ketemu dengan sahabatnya Mike. Mike membawa dia untuk melihat pertunjukan teknologi baru. Dia bahkan memberi Johnny mobil yang sangat mewah. Setelah memilih alat yang tepat, juga memperkenalkan Johnny seorang asisten bernama Albert. Kemudian mereka berdua berangkat bersama. Berdasarkan petunjuk, temukan yang pertama. Mereka memiliki senjata rahasia. Itu adalah ramuan yang bisa membuat orang mengikuti perintah apapun. Tetapi untuk membuka kotak itu perlu mengumpulkan semua 3 kunci. Ketika pria itu akan menceritakan semuanya, tiba-tiba muncul seorang petugas kebersihan. Hanya melihat dia bisa mengubah penyedot debu menjadi senapan. Petunjuknya hilang hanya dalam 1 tembakan. Johnny segera berlari keluar untuk mengejar. Tapi lihat petugas kebersihan tua itu tanpa keraguan. Bahkan membantunya menekan tombol lift. Hasilnya segera setelah masuk ke dalam, tidak sengaja melihat kotak amunisi di dalam penyedot debu. Sudah terlambat bereaksi. Sama seperti itu, dia berhasil melarikan diri. Mata kabur, lihat ada yang curi kunci. Jadi dia cepat mengejar. Tapi pencuri ini adalah master dalam pelarian. Hanya gerakan sederhana yang berhasil mengatasi banyak rintangan. Tapi kalau tidak punya stamina, pakai IQ seperti Johnny, pencuri melompati gedung lain. Johnny dengan lembut berdiri di atas derek yang lewat. Pencuri menggunakan seluruh kekuatannya untuk menaiki tangga ke bawah, Johnny hanya naik lift saja. Si pencuri melompat ke kayak dan pergi. Dan Johnny mengendarai kapal pesiar untuk mengejar. Hanya melihat Johnny mengeluarkan kamera untuk mengambil gambar, pencuri itu jatuh ke dalam air. Baru naik ke darat, sudah mau protes. Kurang dari 1 menit dari awal hingga jatuh. Kemudian pencuri memanggil seseorang untuk membantu. Awalnya keren, tapi kemudian dia membantu Johnny berurusan dengan rekan satu timnya. Memang benar bahwa aktor utama, berdiri diam aja udah menjadi pahlawan. Akhirnya Johnny berhasil ambil kunci. Tapi barang penting seperti itu tidak simpan sendiri, tapi berikan kepada orang lain untuk disimpan. Tepat ketika Johnny ingin memberikan kunci kepada atasannya, kuncinya hilang. Tiba-tiba sebuah sedot debu muncul di pintu. Segera Johnny menjadi waspada. Karena dia pikir pembunuh tua itu sudah kembali. Bergegas ke depan untuk melawan. Johnny berpikir ini adalah pembunuh yang mereka ketemu di Hong Kong. Jadi terus berkata orang ini yang mencuri kunci. Tapi orang itu adalah ibu atasan. Johnny terkejut, bingung tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan. Tidak lama kemudian, dia ikuti ke dapur untuk minta maaf. Tidak menyangka orang itu baru berbalik udah melempar pisau ke arah Johnny. Lalu dia dengan cepat langsung kabur. Johnny juga langsung mengejarnya. Tidak berharap si pembunuh berlari begitu cepat, dia masuk ke ruang tamu, langsung melompat menangkap wanita tua di depan. Ambil papan kayu terus memukul di kepala wanita tua itu. Tapi kali ini dia salah orang lagi, Johnny berpikir, kok bisa begitu ya? Hari ini dia mencari Mary. Karena mencari petunjuk, dia tertidur. Menanyakan detail tentang pembunuhan hari itu. Johnny dapat dengan jelas melihat wajah member. Ketika mereka mencari pria itu, pembunuh tua itu muncul tepat waktu lagi. Pada saat pria itu ingin ceritakan yang sebenarnya, langsung ditembak mati. Johnny bawa pria itu masuk ke helikopter untuk masuk ke rumah sakit. Pembunuh tua itu juga terus menembak tidak mau berhenti. Untuk menghindari bombardir musuh.
Johnny menerbangkan helikopter dan bersembunyi di hutan. Tapi sayang pesawatnya diserang. Ketika Johnny tidak tahu jalan ke rumah sakit. Untungnya, ada konvoi ambulans. Jadi itu mendarat langsung di atap ambulans. Tapi ketika mereka sampai ke rumah sakit, sudah terlambat. Sebelum meninggal pria itu kasih tahu Johnny. Orang terakhir dari tim mereka adalah badai tornado, sedang bersembunyi di dalam Chia. Setelah selesai omong langsung meninggal. Abis dari situ Johnny bocil langsung cerita semua kepada sahabatnya, Mike. Selain itu, dia memberikan kunci kedua kepada Mike untuk mengurusnya. Tapi Johnny tidak tahu bahwa Mike adalah satu-satunya yang tersisa dari trio pembunuh. Intinya sekarang dia sudah punya semua kuncinya. Mike langsung laporan ke kantor. Fitnah Johnny adalah pembunuh. Setelah itu Johnny dicari oleh seluruh negeri, untungnya ada truk yang menghalangi jalan. Johnny baru berhasil melarikan diri. Dia datang ke rumah partner, Albert. Katakan padanya hari ini adalah hari untuk bertemu dengan para pemimpin. Pasti pembunuh akan datang. Lalu Albert dan Johnny memainkan satu permainan. Dia berpura-pura dibunuh oleh Albert, berhasil menyelinap masuk. Pada saat itu, Mike meminta bawahannya untuk memasukkan obat ke dalam minuman. Lalu berikan kepada bos senior Chia. Pada saat dia mau minum, Johnny tiba-tiba masuk ke dalam. Sekarang Johnny baru bilang itu semua kejahatan Mike. Tapi setelah mengatakan itu, Johnny meminum gelas air tadi. Baru saja selesai minum, Johnny ingin meminta secangkir lagi tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, pikirannya mengembara. Sangat cepat dia berubah menjadi alat yang patuh. Mike memerintahkan Johnny untuk membunuh presiden asing. Saat pertemuan, Johnny mengeluarkan satu lipstik. Beberapa detik kemudian berubah menjadi senjata kecil. Saat dia hendak menembak presiden, Johnny ingat apa yang dia ajarkan dari masternya. Jadi dia menggunakan tangan kirinya untuk memblokir tangan kanannya. Setelah sedikit perjuangan psikologis, Johnny akhirnya menang atas dirinya sendiri. Mary berlari ke dalam untuk bantu Johnny. Belum cukup, nambah lagi. Mike melihat semua, rencana dia gagal, ingin melarikan diri. Johnny langsung mengejar dari belakang. Setelah naik kereta gantung, Johnny mengalahkan Mike. Tapi saat dia berkelahi, tangannya tersangkut di tali. Mike mengambil kesempatan untuk membuat masalah untuk Johnny. Mike langsung tendang di bagian bawah perutnya Johnny, tapi tidak menyangka Johnny tidak sakit sama sekali. Mike panik ingin ambil pistol. Tapi sekarang Johnny juga bisa lepaskan ikatan tangannya. Dia langsung menendang ke pantat Mike. Semua sudah berakhir. Kau sudah kalah, tidak bisa melarikan diri dari tangan saya. Melihat Mike sedang melarikan diri, Johnny keluarkan satu-satu payung lalu pencet tombolnya. Satu roket kecil muncul dari payung terbang keluar. Keberanian Johnny dipuji oleh Ratu. Tapi Ratu sekarang adalah pembunuh tua itu menyamar jadinya. Melihat upaya pembunuhan itu gagal, dia melarikan diri. Johnny dengan cepat mengejar, mengendalikan orang di depannya. Lalu ambil piring makanan terus memukul di muka dia. Pada saat itu pembunuh tua juga diantar masuk. Film berakhir di sini.